Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sairil khalqil insi wal jinni wal arabi wal ajam wa ja'ala ummatahu fawqa sairil umam wa khassa min man itba'ahu bidhuhuril khawariqi wal mazaya wa ala alihi wa sahbihi ahlil baraya amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimil akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala fi shalawatil burdah ya akramal khalqi maliya min ulumi bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Laut beserta semua pengurus-pengurusnya yang alhamdulillah ini hadir, para pengurus, karena ini acara-acara intern rupanya ya. Jadi yang ulun hormati Bapak Bupati Tanah Laut atau yang mewakili, yang diwakili oleh Akhin Al-Kiram Dr. Andes Sajirudi Ismanto, hanya dua lah di asisten dua nih. Para kepala kantor urusan agama di sini, beberapa kepala ya, mungkin Prihari ada, Bajuin ada, dan lain-lainnya yang sangat ulun hormati, sekaligus anggota pengurus di dalam Majelis Ulama Indonesia Tanah Laut, kepala kantor Kementerian Agama Tanah Laut atau yang mewakili, kepala kepolisian resor Tanah Laut atau yang mewakili, begitu juga Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Pengadilan Negeri Tanah Laut atau yang mewakili, ibu-ibu di belakang nih, ibu-ibu tidak kelihatan wajahnya nih, tapi ada alhamdulillah beberapa orang ibu
yang ulun cintai, santriawan grup Maulid Habsyi dari pesantren Asyuhada, alhamdulillah. Jadi tidak berabe lagi harus cari ke luar ya. Pribuminya, ketua umumnya punya grup santriawan santriawati, yaitu Habsyian setiap saat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil Alamin bahwasanya di siang hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka ta'ziman wa takriman li maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada acara embel-embelnya nomor 2 adalah tasyakuran, namanya walimah juga. Sebab walimah itu macam-macam, ada walimatul urus, ada walimatul khitan, ada walimatul waqor. Nah ini walimatul waqor, artinya selamatan menempati tempat nang hanyar, nang belum pernah kita punya sebelumnya. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan pemerintah daerah, alhamdulillah. Malah tadi ketuanya ngomong, seandainya yang di samping kita ini diberikan 2 pas, tapi kita syukuri aja dulu. Bila mah disyukuri ini nang halus, nanti nang ganal datang. Tapi belum direspon katanya. Itu ya. Mudah-mudahan ke depan kalau kita kompak memakmurkan tempat yang ada ini, ya, dalam kepengurusannya mungkin semangat bergotong royong, insya Allah nanti kurang tempat ini sebetulnya. Ini kalau ngumpul anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Laut rasanya tidak muat, tidak muat. Jangan pun istilahnya anggota, pengurus saja rasanya kadang muat, pas-pasan lah kira-kira untuk pengurus saja ini. Untuk anggota nanti yang ganal itu, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salawat dan salam semoga dilimpahkan ke hadirat junjungan alam, manusia yang paripurnya di jagat raya, manusia teladan, idola umat Islam, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini ulun bingung kadang-kadang kalau mau ngomongnya ke kiai-kiai. Ini kiai semua, ini dai semua, mubalik semua, bingung. Sama dengan istilahnya menabur uyah di laut. Ya, paling yang ditabur ulun ini segenggam aja. Ya, sedangkan laut sudah asin. Kada usah deh kasih. Sebetulnya seperti ngasih apa? Uyah di laut. Sudah asin, kada ada fungsi apa-apa segenggam uyah itu. Tapi bagaimanapun juga ulun bukan mau ceramah, ya, mau menasehati, tetapi ini mau mengungkap kata-kata silaturahmi ulun. Karena kita walaupun dekat rasa jauh, karena jarang ketemu itu, ya. Artinya dekat itu dekat dalam hati aja. Ba'idum minal ain qoribu minal qalbi. Ulun kaganangan pean-pean barataan sebetulnya. Jadi maksa meluangkan waktu ke sini setelah ulun dari Sebanban. Ini tadi dari Sebanban, waduh. Jangan-jangan tidak keburu kepelihara ini. Momentum silaturahmi ini memang kalau tidak ada perayaan-perayaan, peringatan-peringatan, jarang ketemuan kita. Karena pean-pean juga barataan diundang untuk ceramah tiap hari. Ada yang full 1 bulan, ya, ulama pelihari ini full 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan. Ini sekarang sudah tanggal 1 ya, Rabiul Akhir, betul? Tanggal 2 malah. Alhamdulillah. Berarti kemarin Mauludan di Banjarbaru sudah tanggal 1. Ini tanggal 2. Sampai besok dan lusa masih ada yang Mauludan.
Besok insya Allah di rumah kediaman Ketua DPRD itu sudah 3 kali itu ngundang, tapi baru ini yang mau bisa terkabulkan. Yang Bapak siapa? Haji Sufyan HA. 3 kali tiap tahun 2022, 2023, 2024 tidak bisa. Ini alhamdulillah 2025 baru ada waktu untuk ke sana. Dan juga di kediaman Kapolda itu semuanya berdudih, bukan kita aja yang berdudih nih. Kita nih kata ketua mengalah nih, tadinya diadakan di awal bulan atau pertengahan bulan, tetapi karena pean-pean ini dai juga, mubalik juga, haur, artinya diundang umat, jadi kita lebih mengutamakan umat ketimbang untuk pribadi, gitulah. Lebih mengutamakan orang yang memerlukannya daripada untuk kepentingan pengurus Majelis Ulama itu sendiri. Pada hakikatnya Maulidir Rasul ini di mana-mana diadakan, alhamdulillah. Sebab kalau tidak diadakan kita banyak lupa. Makanya diingatkan terus, diperingati terus. Bahkan kalau bisa ya sepanjang tahun itu kita terus menerus di bulan selain bulan Rabiul Awal pun kita jelas dalam pelaksanaan itu mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama kita melaksanakan syariat agama yang dibawa oleh beliau itu sudah mengingat sebetulnya. Tapi momen untuk kumpul bersilaturahmi itu cuman diadakan dengan peringatan ini. Luar biasa fadilah-fadilah yang didapat. Di samping diadakan bacaan sholawat, puji-pujian, dibacakan Al-Quran, ya selajuran diadakan kisah kehidupan baginda Rasul SAW yang perlu kita contoh dan kita teladani sepanjang hidup. Min awalid dunya ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Kalau dipikir dari kehidupan beliau itu, dari sebelum beliau dijadikan di alam hamil pun sudah menunjukkan luar biasa kejadian-kejadian khawariqul adahnya, beda dengan manusia lain, manusia biasa. Semenjak Abdullah, Sayyid Abdullah remaja itu sudah menunjukkan bahwa Abdullah itu kalau bahasa Banjarnya itu bahasa tampan itu apa? Terbungas di kota Mekah. Luar biasa waktu remajanya beliau itu. Karena apa? Karena sudah ada nur Muhammad nempel di situ. Luar biasa. Orang-orang yang gadis-gadis sampai nenek-nenek juga sampai gila-gilaan di kota Mekah itu. Yang bongkok nenek-nenek jadi lurus badannya karena kepengen melihat wajah aslinya Abdullah ini. Tadinya sekedar dari mulut ke mulut. Alhamdulillah, selamat datang. Sini silakan. Alhamdulillah, ini tinggal ketua yang sekarang ini belum ada nempel. Masih proses mengenang. Ini akhinal kiram ulun papandir nih seperti bawa uyah ke laut. Sekalinya ulama-ulama semuanya yang ada di sini. Namanya pengurus majelis ulama kan jelas ini mubaligh, tukang ceramah semua. Jadi
hitung-hitung kata-kata silaturahmi ulun aja. Jadi Sayyid Abdullah di kota Mekah itu tenar, populer. Kalau wayah ini itu apa? Pilar. Ya, wayah ini pilar luar biasa. Viral gak pilar? Kalau pilar tuh lantai, viral. Ya. Ini bahasa sekarang ini kada pati ngerti ulunnya. Viral banar gitu ya. Sehingga gadis-gadis di situ banyak apa namanya? Tertarik. Kepengen rasa mencintai semuaan di kota Mekah. Nah ini berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditempeli oleh Allah Subhanahu wa taala kepada badan Sayyid Abdullah. Itu tadi yang di dalam rumah lari-lari mencari wajah Abdullah. Yang di jalan mana Abdullah nih kepengen kenal. Itu nenek-nenek aja yang sudah bongkok jalannya jadi lurus mendadak karena tertarik, terpikat dengan nama Abdullah yang ganteng dan tampan itu, yang bungas. Nah, sehingga setelah orang-orang Mekah itu tahu bahwa Abdullah itu dengan hakikat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan istri yang bernama Aminah. Aminah. Begitu mendengar itu di kota Mekah itu, gadis-gadis itu diganti namanya. Yang sudah lahir ini, apalagi yang belum, semua gadis-gadis namanya Aminah. Jadi diumumkan, aku punya anak gadis Aminah. Padahal tidak disebut binnya itu waktu itu. Makanya Aminah banyak akhirnya. Kepengen supaya dijodohkan sama Sayyid Abdullah. Nah, setelah itu dicari oleh Abdul Muthalib nih. Karena Abdul Muthalib ini yang menerima isyarah bahwa Abdullah di masa remajanya itu harus dinikahkan dengan nama Aminah. Sehingga Abdul Muthalib ini mengumumkan mencari nama Aminah. Di mana yang ada nama Aminah mau dinikahkan sama anak saya Abdullah. Itu mendengar itu semuanya Aminah. Tiap rumah gadis-gadisnya Aminah semua. Nah, setelah itu ini Aminah. Masa katanya sekota ini Aminah semua, kata Abdul Muthalib. Tidak mungkin mencari rumah Aminah. Aminah ini Aminah bingung. Baru dijelaskan oleh Abdul Muthalib, Aminah yang aku cari bukan Aminah ini, binnya lain nih semuanya. Terus diumumkan bahwa Aminah yang akan dinikahkan dengan anakku Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Akhirnya orang tua yang punya anak gadis bikin merek di rumah-rumahnya, Aminah binti Wahab. Padahal lain Wahab. Saking kepengennya, coba luar biasa itu ya magnetnya Abdullah Nur Muhammad yang ditempelkan kepada Abdullah. Begitu dicari mana yang bin Wahab, ternyata ada semua bin Wahab. Bingung lagi. Alhamdulillah setelah beberapa waktu mencari Aminah binti Wahab, ketemu. Sebab diselusuri, Wahab itu bin siapa? Wahab bin siapa? Coba Ustaz, Wahab bin siapa? Setelah disebut oleh Abdul Muthalib sampai Adnan, baru orang itu segan. Kada wani mengaku-ngaku binti Wahab, anak gadisnya kada wani. Sedang Adnan itu orang dulunya yang bisa menghimpun tokoh-tokoh Arab yang beriman kepada Allah, di situ mewujudkan istilahnya majelis seperti majelis ulama inilah.
Jadi tempat kumpulnya mereka-mereka di situ, sehingga disegani oleh tokoh-tokoh Mekah, tokoh-tokoh Arab. Nah, begitu menyambat sampai ke Adnan, baru mereka merasa segan, takut dia, takut kewalat. Kawalat kalau bahasa Banjar apa tuh? Ya, takut ketulahan ya. Biasanya hafal, tapi kalau mau dikeluarkan lupa kok itu ketulahan tuh ya. Nah, gimana akhirnya? Ketemulah dengan binti Wahab sampai ke kakeknya Adnan. Ternyata Aminah itu dinikah oleh Abdullah masih satu keturunan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dinikah Aminah binti Wahab. Aminah yang dicari itu yang asli, ya, yang keturunan Adnan tadi. Kemudian setelah 2 bulan mengandungkan, Siti Aminah nih setelah nikah langsung cepat aja ini karena sudah sore. Ngandung 2 bulan. Setelah ngandung 2 bulan, itu Nur Muhammad pindah ke Siti Aminah. Luar biasa bungasnya pulang. Nah, ini seorang istri yang sangat bungas, tapi sayang ditinggalkan merantau oleh suaminya Sayyid Abdullah ke kota Madinah. Sudah 2 bulan hamil nih, ditinggalkan merantau ke sana. Di dalam berjanji itu disebutkan tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Ada kan di berjanji, kalau mau mahalul qiyam dibaca walamma tamma min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Biasanya kalau mau baca marhaba itu berjanji, itu berjanji. Jadi wafatlah Abdullah di kandungan Siti Aminah, sudah menjadi yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah lahir, setelah dilahirkan, ya hakikatnya oleh Allah, oleh Siti Aminah, kemudian waktu kecil, waktu umur 6 tahun meninggal, wafatlah Aminah, mamanya wafat. Menjadilah Rasulullah itu yatim piatu. Di saat yatim piatu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit dalam hidupnya, dipelihara dan dijaga oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sayangnya sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah tidak kuat lagi, tetapi beliau kakeknya itu sangat mencintai dan menyayangi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau dipelihara, dijaga. Beberapa tahun kemudian Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah 10 tahun umurnya Rasulullah, ya. Udah belasan tahun. Ningkat ke remaja, meninggal juga Abdul Muthalib. Kemudian diharagu atau dipelihara, dijaga, diurus oleh pamannya Abi Thalib. Banyak sebetulnya pamannya itu, Hamzah, Abbas, banyak benar. Saudara-saudara abahnya ini, saudara-saudara Abdullah ini banyak, tapi tidak ada yang beriman waktu itu. Semua bahkan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi sutradara untuk menghancurkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dijaga oleh Abi Thalib, Abi Thalib ini sangat sayang, sangat cinta menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi sayang, orangnya miskin. Kalau dibandingkan dengan wayah ini tuh orangnya miskin. Dia senang
maharagu kambing orang, onta orang, orang kaya diharagu. Akhirnya kecepretan juga Rasulullah di saat remaja, menjelang remaja itu sempat Rasulullah itu belajar bisnis. Bisnis dari mulai kecil beliau itu dagang, itu mulai bisa dagang ya istilahnya kalau wayah ini bersekolah sambil dagang gitulah. Kan ada anak-anak yang seperti itu, ada. Itu mengikuti jejak Rasul itu. Ya, terus maharagu kambing dapat bagian sidin. Tuh. Kalau dipikir Rasulullah itu semenjak kecil sampai remajanya itu bisnis, belajar dagang. Selama di Abi Thalib ini sudah membawa dagangan-dagangan orang kaya di Mekah. Dan dagangnya luar biasa dia. Untungnya besar dan berkah. Bertambah tabungannya. Nah, akhirnya dipercayalah oleh Siti Khadijah. Tapi antara Abi Thalib dengan masa nikahnya dengan Siti Khadijah, disitulah disebut Amil Hazan. Beliau ditimpa dengan kesusahan, sakit. Bahkan kaum-kaum kafir Quraisy itu sepeninggalnya Abi Thalib luar biasa. Luar biasa mereka itu senang dengan ditinggalkannya oleh orang yang menyayanginya, Abdul Muthalib atau Abi Thalib. Luar biasa. Apalagi setelah sepeninggalnya Siti Khadijah lagi. Jadi bertubi-tubi ditimpah-timpah musibah itu. Setelah adanya musibah Abdul Muthalib meninggalkan, musibah kan orang yang paling menyayanginya, terus pindah ke Abi Thalib meninggal pulang. Siti Khadijah yang sangat mencintai baginda Rasul juga setelah berjuang beberapa tahun bisnis sama-sama, ya, kepercayaan Khadijah itu adalah baginda Rasul, luar biasa, sudah jadi pengusaha besar waktu dengan Khadijah itu. Sudah banyak tabungannya. Kalau sekarang itu jadi konglomerat Rasulullah itu. Sebelum umur 40 tahun sudah siap fisik mental untuk berjuang mengembangkan agama di muka bumi. Kalau kada berduit, kada mungkin bisa memperjuangkan agama. Ya, sebab saya ada pernah melihat hadis di sebuah kitab, majunya manusia itu bil ilmi wal mal, dengan ilmu dan harta dan ekonomi. Sekarang punya mal saja tidak punya ilmu, bangkrut. Belajar usaha berdagang aja sudah bangkrut. Ada kawan saya tuh, guru kayak apa ulun nih, rugi terus katanya, berjualan sembako rugi terus. Itu ada sebab pasti. Kenapa rugi kamu? Salah mengangsuli terus. Asal ada orangnya duit ganda, diangsuli berlebihan terus, karena kada punya ilmu, kada bisa menghitung. Wajar kan bangkrut. Terus diganti katanya ulun guru dagang HP pulsa, dagang pulsa, bukan dagang HP-nya, pulsa, dagang kontar lah itulah. Itu selama dia jual pulsa, salah ngirim terus. Bagaimana tidak bangkrutnya lagi? Sekarang tidak dagang apa-apa. Nah, kenapa ilmunya kada ada? Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Tetap perlu ilmu kalau mau ingin sukses, ya. Jadi ibaratnya kalau kita cari ilmu, punya ilmu, insya Allah harta ikut. Kalau cari harta, ilmunya kada dipelajari, bangkrut. Bukan ikut, tapi bangkrut. Nah, Rasulullah sudah mengajari kita
Makanya ada ekonomi syariah dalam Al-Quran. Surat di Al-Quran itu mengenai masalah dagang, keuangan. Itu ada satu ayat yang terpanjang, satu halaman ayatnya. Ini menunjukkan bahwa kita hidup manusia itu tidak lepas daripada usaha. Tapi ya harus ekonominya syariah. Kemudian keuangannya juga harus syariah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan yang baik itu bisa dicontoh di dalam aspek kehidupan. Yang menjadi petani, contoh taninya Rasul kayak apa. Yang menjadi pedagang, contoh dagangnya Rasul kayak apa. Bisnisnya Rasul. Yang jadi buruh sekalipun Rasulullah jadi buruh. Menggembala kambing orang, buruh kan. Jadi semua aspek kehidupan itu ada pada diri Rasulullah. Makanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kehidupan kita pun, apapun jabatan kita, kedudukan kita, ya, misalnya jadi jenderal, ya harus contoh Rasul juga kan memimpin perang. Perang bukan satu kali, terus menerus, ya. Nah, kemudian di kala itu Rasulullah ini di saat pahitnya setelah Siti Khadijah meninggal, luar biasa diujinya oleh Allah itu. Sampai-sampai beliau itu ingin menyelamatkan diri dari kota Mekah ke Taif. Itu jalan kaki. Siapa yang pernah ke Taif? Kalau kita misalnya kebetulan jadi jamaah umroh, sisihkan waktu ke Taif. Di sana ada tokoh-tokoh para sahabat, sebagian dimakamkan di Taif. Yang menolong Rasulullah di Taif di saat beliau diserang oleh orang Taif, oleh orang ahli Qaryah Taif, itu ada satu itu. Asalnya orangnya orang, kalau tidak salah orang Maroko juga itu. Tapi dia di situ ngurus kebun Utbah. Di situ Utbah ini banyak kebunnya. Datang ke situ, pas yang ketemunya hadimnya itu, artinya pembantunya. Pembantunya itu kebetulan langsung dia karena ada dasar iman, itulah yang maharagu, yang menyelamatkan, yang memberi kurma, yang memberi makan. Selain itu semuanya benci kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu ke Taif itu mau ada saudaranya juga di sana. Ada saudaranya, sama dengan dari Jawa mau ke Kalimantan. Artinya mau hijrah ke Kalimantan karena di Kalimantan ada saudaranya, itulah. Entah pamannya, entah siapa. Mau menyelamatkan diri, sembunyi, tapi karena dihajar terus. Luar biasa, setelah Khadijah itu wafat, orang Mekah itu joget-joget. Saking senangnya, tidak akan berfungsi lagi ajaran Muhammad nih. Jangan dianggap manusia, udahlah. Dibekot oleh orang Mekah pada waktu itu. Tapi itu bagaimanapun juga bisa dikategorikan berakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian, sakit-sakit dahulu, tetapi bersenang-senang kemudian. Sebelum beliau diangkat ke langit, itu luar biasa, bertubi-tubi, disakiti, diancam mau dibunuh, dikejar-kejar, luar biasa, diludahi tiap hari. Kalau itu tiap waktu sholat, kalau mau ke masjid kan diludahi. Tapi bagaimana akhlak beliau? Tetap tegar, tetap, asal diludahi senyum, bukan marah melotot, bukan, malah senyum. Nah, asal mau ke masjid diludahi lagi, ada itu tukang ludahnya. Siapa sponsornya? Abu Jahal juga pamannya.
dikontrak dia, dikasih duit, kamu ludahi tiap hari, tiap waktu, tiap ke masjid, aku bayar sekian. Jadi kontraktor itu, tukang ludah aja, mencari keuntungan ya. Nah, bagaimana tidak maunya dia, kosong agamanya. Nah, akhirnya jadi langganan. Asal Rasul lewat, ludah, senyum Rasul. Sampai-sampai pada satu saat Rasulullah lewat mau ke masjid, pas tidak ada. Heran Rasul, mandek di situ, kok nggak ada nih? Biasanya ada di sini nongkrong tukang ludah nih. Ini tidak ada. Terus dilanjutkan sholat dulu. Habis sholat Rasulullah mencari tukang ludah. Coba, kemana ini? Pas ada tetangganya di situ, man, kemana tukang ludah? Biasanya aku diludahi oleh Sidin di sini. Ini kadada. Oh, Sidin sakit, katanya kada keluar-keluar dari rumah. Sakit parah rupanya. Coba Rasulullah bulik lagi ke rumah, nanyakan ke bini beliau, ke Siti Aisyah, adakah makanan? Nanyakan ke Siti Fatimah, adakah makanan? Ya, sisa-sisa makanan bekas tadi mau dibawa, menengok yang tukang ludah tadi. Artinya menengok yang sakit, yang sakitnya musuh. Coba kita sampai begitu, kira-kira bisa enggak kita? Kalau ada yang benci kepada kita, yang tidak senang kepada kita, begitu sakit kita tengok, rasanya tidak ada di dunia ini kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditengok, datang ke sana, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, jawabannya bukan waalaikumsalam, siapa di luar katanya. Lalu Rasul menyahut lagi, siapa di dalam katanya. Akhirnya alhamdulillah Rasulullah bisa masuk ke situ dan langsung yang sakit itu nangis, tanpa bicara apa-apa, nangis dulu sebelum bicara. Tidak ada, ya Muhammad, orang yang ada di sekitar ini yang menengok saya selama saya sakit, kecuali sampean, Rasul. Oleh karena itu saya tertarik kepada akhlak sampean. Luar biasa, saya memusuhi sampean sekian bulan, bahkan tahunan, tapi ternyata sampeanlah yang kasih sayang kepada saya, tidak ada yang lain. Akhirnya dia ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Ikrar masuk Islam, belum diajak masuk Islam. Nah, ini namanya hidayah Allah. Saya mau cerita lagi. Ini ada yang kalau memang waktunya ada hidayah begini. Ini cerita bukti ini. Ada Cina dari Pakauman, dia itu saudagar emas. Pernah saya diajak ke rumahnya, itu emasnya emas ini batangan ya. Disusun di meja itu. Pokoknya dia itu menampung dari Pendulangan, dari Kaltim, Kalsel, ke situ menjualnya. Pada satu saat datang ke rumah saya ke Jorong, laki bini itu si Cinanya, namanya suaminya si Ing, bahasa Cina kok. Bininya namanya Gioksin. Nah, laki bini ini datang ke rumah, ulun tanya, sampean ada tujuan apa ke sini? Ulun kada kenal, tapi sampean kenal ulun. Ada katanya tuan guru di Kelayan mengasih alamat pean. Guru siapa namanya? Ulun lupa namanya, tapi di jalan Gerilya katanya ustadz itu, entah siapa gitu. Nah, jadi kisahnya Sidin ini kehilangan anak gadis. Sudah 2 bulan tidak ada ketemu, tidak ada informasi, tidak ada kabar di mana keberadaannya itu, di mana tidak ada. Sudah digalakkan, sudah dicari oleh anak buahnya kemana-mana, tidak ketemu.
Akhirnya malah mencarinya ke Jorong. Padahal ulun dengan abahnya aja kada kenal, apalagi dengan anaknya. Gadis itu 2 bulan gitu. Saya buka kitab. Kalau ada orang Batakon begitu biasanya buka kitab kan. Nah, kitab kecil. Namanya Falakiyatul Hikmah. Jadi biasanya kalau masih ada ketahuan. So di situ harus dihitung dulu. Faksib ismuhu wa ismu ummihi wa ismul yaumil ladzi su'ilat fihi. Wa udhifa lahu ma madha minas syahril arabi. Kalau ada orang yang hilang atau orang punya hajat, hitunglah namanya, hitunglah mama kandungnya, hitung hari Batakon, datangnya itu hari apa dia, Batakonnya. Terus ditambah dengan nama bulan Mamado, bulan yang lewat. Kalau sekarang bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal, itu ada angkanya, itu bulan itu. Semua bulan ada angkanya, ada jumlahnya. Wazid alaihil as isrina, ditambah hitungan pokok 20. Memang rumusnya begitu, harus ditambah 20. Itu modal pertama 20 itu. Setelah dijumlah semua, waskitil mujtami'i salasina, digugurkan 30. Fama baqiya, nanti ada sisanya di mana? Berapa sisanya? Lihatlah di lauh 2. Ada lauhil hayat, ada lauhil mamat. Di sini angka sekelompok sakamar ini lauhil hayat, di sebelahnya lauhil mamat. Terus ada keterangan di situ, wa in kana fi lauhil hayat fal ghaibu yarji'u saliman. Apabila angkanya ada di lauhil hayat, maka yang hilang itu akan kembali dengan selamat. Kebetulan lauhil hayat. Jadi kemana-mana nggak sini ngomong nih, ya? Waduh, ya biar ini kan yang jelas hidayah Allah datang. Kemudian wa in kana fi lauhil mamat fal ghaibu la yarji'u. Bila mana ada di lauhil hayat, maka yang hilang tidak akan kembali. Salajuran nanti habis itu. Kalau orang yang hilang di lautan, ya kada ada bangkainya, kada ada. Langsung banyak orang yang tenggelam perahunya, kapalnya itu. Datang ke rumah, apa lauhil hayat, lauhil mamat, guru katanya, waduh. Padahal ngitungnya kada tahu sih dia. Nah, jadi kalau kita ngitung di falak itu, kalau kurang sabar, pusing kita. Pembagiannya itu bang, macam-macam. Nah, di situ diterangkan bahwa yang hilang itu akan kembali dengan selamat karena lauhil hayat. Begitu pamit dia dari rumah ulun di Jorong sampai rumahnya di Pakauman, sudah nongkrong di balik lawang anak gadisnya tuh yang hilang. Nah, besok paginya, pagi-pagi subuh dia berangkat dari rumah itu, bawa sembako 1 mobil pickup ke rumah, beras segala macam. Iya. Kalau emas kada tuh. Sayangnya kada dijulung emas ulun, padahal tukang emas tuh dia. Sembako. Terus masuk, yang hilang itu di bawah. Ini yang hilang kemarin guru katanya. Oh iya kak? Ya, masuk ke dalam. Begitu masuk semua, minta lagi banyak guru supaya kada hilang lagi. Cina itu. Jadi yang datang ke rumah ulun tuh macam-macam agamanya, bukan satu agama saja. Apalagi Hindu dari Sudan, bukan Sudan Sungai Danau, Sudan asli dari sana datang, padahal non-Muslim. Non-Muslim. Ulun pada waktu itu kada bisa bahasa Inggris, sidin bahasa Inggris terus. Waduh, kayak apa ini? Untung ada guru kelas di Aliyah jurusan bahasa Inggris. Ditelepon, alhamdulillah datang jadi juru bahasa. Asal dia ngomong diterjemahkan ke ulun, ulun ngomong diterjemahkan ke dia dengan bahasa Inggris. Nah, baru bisa. Makanya di rumah ini kadang-kadang perlu juru bahasa ini. Macam-macam. Apalagi suku bahasa kan, setiap suku pasti bahasanya lain.
luar biasa itu. Itu karena Allah ya mengasih apa namanya hidayah kepadanya. Satu keluarga masuk Islam kontan dengan pelantaraan itu tadi. Cina itu Siing sama Gioksin. Nah, terus semua anaknya juga dimasukkan Islam. Alhamdulillah. Jadi harus ada wasilah. Bagaimanapun juga mendapatkan hidayah itu tidak blak begitu, tidak. Itu wasilahnya Rasulullah SAW kepada kawan, kepada lawan, kepada musuh. Wasilahnya baik, akhlaknya luar biasa. Rahmatan lil alamin itu bujur-bujur, tidak milih siapa dia, siapa orang beriman atau tidak beriman, tidak, atau suku, kabilah apapun, senang kepada beliau dari segi akhlaknya. Dan keberhasilan perjuangan beliau selama 23 tahun diutus Rasul dan Nabi itu adalah modal utamanya akhlak fos. Akhlak modal pertamanya itu. Di samping beliau itu kebal dari kesakitan dan lain sebagainya, sebab sudah terlatih dari mulai kecil sakit, sudah siap sidin itu disakiti orang. Akhirnya kita juga kalau siapnya siap sakit, insya Allah jadi orang sabar, tidak akan membalas kepada orang yang mendolimi kita. Bahkan kita berdoa kepada mereka, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah, seperti kata-kata baginda Rasulullah SAW setiap ada ancaman, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Berilah petunjuk karena dia bisa ngancam aku, bisa menyakitiku, karena mereka itu tidak tahu. Seandainya tahu tidak akan begitu. Berikan hidayah ya Allah. Nah, itu tukang ludah aja bisa masuk. Nah, dengan spontanitas itu wasilah luar biasa Rasul akhlaknya. Nah, kita juga dalam dakwah tidak boleh ya dengan pelotot. Ya, di dalam Al-Qur'an ada fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta. Terus ayatnya gimana? Walidun qalbi min haulik. Artinya dengan rahmat Allah lah kamu bisa berkasih sayang. Berkasih sayang artinya bisa jadi orang kasihanan kepada siapapun. Seandainya kamu itu keras, kasar bahasanya, maka manusia di sisimu atau di depanmu akan lari. Ya. Makanya Islam ini sebujurnya jadi apa? Cara menyajikannya itu harus dengan ramah tamah. Sama dengan kita memberikan makanan ke tamu, walaupun itu cuman rebus singkong, tapi dengan senyum, monggo silahkan. Monggo, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa Pak? Monggo mengaturakan, okay? Iya. Kalau bahasa Sunda mangga, makanya untung jadi orang Sunda itu. Ya, kalau kita ngasih punten, itu dikasih mangga. Ya. Kalau kita assalamualaikum, waalaikumsalam, punten, mangga, dapat mangga. Jadi walaupun itu singkong rebus yang kita sajikan, tapi dengan ramah tamah menyajikannya dengan sopan santun, mau tuh tamu makan, kasihan katanya, masya Allah direbuskan ini singkong makan. Tapi biarpun roti mewah, apa burger yang mahal itu macam-macam sekarang, wah ya makanan ini nyontoh-nyontoh ke barat, kita sebetulnya itu macam-macam. Nah, disajikan oleh kita sampai dilempar piringnya atau melotot, ayo makan. Biarpun lapar tidak mau,
Ya, kata tamu, ini kata tamu, karena penyajiannya itu kasar. Ya, itulah Islam. Jadi menyajikan Islam ini sesuai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan menyajikan dengan yang baik, jangan dengan kasar. Kalau dengan kasar pasti orang pada memusuhi kita, mengancam kita nanti, bahaya. Oleh karena itu yang jelas dengan rahmat Allah itulah yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga insya Allah kalau mengikuti pri kehidupan beliau akan mendapatkannya seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mau tidak mau, karena kita dalam pergaulan hidup ini bermacam-macam, kedudukan, jabatan, segala macam. Makanya alhamdulillah ini kan berkat ulama membantu umaro. Umaro juga harus membantu ulama. Coba kira-kira kalau kita nafsi-nafsi, ya, gua luluh dengan umaro atau jauh dengan umaro, akan dapat enggak ini kantor? Kada sama sekali kalau kita memusuhi umaro. Ya. Kemudian tapi kita mahabbahnya itu harus lillahi ta'ala. Jangan macam-macam, ada embel-embel, tidak boleh dalam agama, bahkan itu dilarang dekat dengan ulama-ulama yang zalim. Tapi ulama yang zalim itu PR ulama. Tahu PR? Kalau misalnya ada pemerintahan, kekuasaan, penguasa itu zalim, itu nanti di hari kiamat yang disalahkan, yang didakwa ulamanya. Karena ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulun baca itu, ar-ra'yatu bifasadil umaro. Rakyat itu adalah tergantung umaro. Bisa rusak rakyat mentalitasnya, ekonominya, kehidupannya, amburadul rakyat itu karena umaronya fasad, rusak juga. Tapi kesananya wa fasadul umaro bi fasadil ulama. Tuh. Bisa hancur, bisa rusak mentalitas umaro karena ulamanya. Makanya kalau ada umaro yang zalim, yang disalahkan bukan umaro tapi ulama. Kenapa tidak diingatkan? Kenapa tidak dinasehati? Makanya kalau gubernur di Jakarta itu ada penasehat gubernur di sana. Luar biasa. Sepanjang ada gubernur di Jakarta itu ada penasehatnya. Beberapa orang ulama mengambil dari majelis ulama. Jadi kedua-duanya ini bersinergi, kerjasama. Jadi akhirnya ulama bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang ulama ini amar ma'rufnya rajin, tapi nahi mungkarnya kadang bisa. Kenapa? Tidak punya kekuasaan. Terus terang. Makanya harus menggandeng tangan dengan umaro, dengan polisi, dengan dandim, ya, tentara. Nah, itu bisa biadih mereka. Man ro'a mungkaron fal yughayyir biyadih, dengan kekuasaan. Bukan tangan dipukul, bukan. Atau dirusak, anarkis, bukan. Tapi dengan kekuasaan itu sangat relevan. Ya. Coba pemerintah nyuruh sholat ke kita, pasti kita nurut. Tapi disuruh ustadz, kadang-kadang ustadz juga belum. Bisa ngomongnya aja, bisa merintah aja. Nah, kadang-kadang dikritik kalau ustadz ngomong, amar ma'ruf aja begitu, apalagi mencegah kepada hal-hal yang mungkar, kejahatan. Makanya harus bergandengan ulama sama ulama. Kemudian hadis menyatakan, itu yang meriwayatkan hadis dari Abul Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sinfanin min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada
fasadati zaman, bukan manusia lagi. Ya, dua golongan umatku kata Nabi, yang apabila dua golongan ini baik, maka akan baiklah manusia dan zaman. Tapi kalau dua golongan ini tidak baik, ya, nafsi-nafsi, masing-masing kerja, masing-masing gitulah, tidak kerja sama, tapi masing-masing kerja, itu tidak akan baik manusia di zamannya. Kalau sudah bertolak belakang antara ulama dengan umarok. Jadi pengaruhnya tadi, kalau sudah bertolak belakang, berarti kita sudah masa bodoh lah, urusan pemerintah itu masa bodoh. Mau apa kek, mau apa, tidak peduli kita. Ini yang sering kita menyampaikan, kita menasehat, tapi kadang didengar, itu sayangnya di situ. Bukan tidak disampaikan, tapi juga ulama ini wajibnya kan menyampaikan. Adapun dia mau mendengar, mau mentaati kita, itu urusan dia dengan Allah. Kan begitu ya. Balighuni walau ayah, sampaikan walau saya. Bahkan datangkanlah walaupun kalimat itu rasanya pahit seperti racun, sampaikan. Tidak boleh tidak disampaikan. Wajib kita adalah menyampaikan. Masalah diterima, ditaati, itu urusan dia. Tapi kadang-kadang kita tidak wani. Kalau kita masih li ajli dunya, ulamanya li ajli dunya, saya mau dekat dengan dia, yang penting ada pemasukan. Itu karena lihubbi dunya. Kalau itu sama sekali tidak berpengaruh. Apapun yang kita perintahkan kepada penguasa, kepada pemerintah, tidak ada pengaruh akhirnya, ya. Jadi kalau kita lillahi kalimatillah, lillahi ta'ala, li ajlillah, insyaallah akan masuk. Tapi kalau li ajli nas, li ajli dunya, tidak ada pengaruhnya. Makanya kita wajib menyampaikan karena Allah dan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini Pak Ketua? Sudah jam 3 lewat. Mungkin itulah kata-kata silaturahmi ulun. Mudah-mudahan kalau kita sholat asar tidak terlalu akhir waktu, gitu kan. Dan ini dari ada yang jauh-jauh dari Bati-Bati, dari Jorong apalagi, ya, supaya keburu lagi aktivitas sehari-harinya. Mudah-mudahan walaupun kurang mengarah, ulun kata-kata ulun kalau yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang tidak benarnya mungkin dari kejahilan ulun sendiri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.